warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Pendidikan Islam. Perkenalkan, kami dari program studi Pendidikan Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Bandung. Saya Nisa, Saya Salma, dan saya Nadia Anggraini, dan saya Salma Samroto. Oke, di sini pada kesempatan kali ini kami akan mendiskusikan salah satu tokoh besar pendidikan Islam yaitu Imam Al-Ghazali. Pembahasan kami meliputi tentang sejarah singkat beliau, tujuan pendidikan, konsep guru dan murid, metode pembelajaran, materi, sarana prasarana pembiayaan, evaluasi, dan bagaimana sih relevansi di dunia pendidikan di era saat ini. Oke. Jadi Teh Nelia nih mungkin banyak ya teman-teman yang sudah sering mendengar nama Imam Al-Ghazali nih. Nah, sebenarnya siapa sih beliau ini? Beliau Imam Al-Ghazali memiliki nama lengkap yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. Beliau lahir di kota Tus, Persia atau sekarang termasuk wilayahnya Iran pada tahun 1058 Masehi. Salah satu karya beliau yang paling terkenal adalah Ihya Ulumuddin, yaitu kitab yang membahas tentang ilmu fikih, akhlak, ibadah, dan kehidupan manusia. Karena pemikirannya yang sangat besar, Imam Al-Ghazali mendapat gelar Hujjatul Islam yang berarti pembela Islam. Wah, ternyata beliau bukan hanya ahli agama ya, Teh Nel, tetapi juga sebagai pemikir pendidikan. Betul sekali Teh Nisa. Bahkan sampai sekarang konsep pendidikan beliau masih banyak diterapkan di sekolah Islam maupun pesantren. Oke, kalau menurut Imam Al-Ghazali, apa sih tujuan pendidikan itu? Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan utama pendidikan bukan hanya membuat seseorang menjadi pintar, tetapi lebih dari itu pendidikan harus mampu membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berpendapat bahwa ilmu harus diamalkan. Kalau seseorang memiliki ilmu yang tinggi, tetapi tidak memiliki akhlak yang tetapi tidak memiliki akhlak yang baik, maka ilmu tersebut belum memberikan manfaat yang sempurna. Jadi pendidikan menurut Imam Al-Ghazali ini bukan sekedar mengejar nilai atau ijazah ya gitu kan? Ya betul, betul sekali, karena nilai hanyalah hasil, sedangkan tujuan utamanya adalah membentuk pribadi muslim yang baik. Oke, sekarang kita beralih ke Teh Salma ya. Jadi menurut Imam Al-Ghazali ini seperti apa sih sosok guru yang ideal itu? Oke, kalau menurut Imam Al-Ghazali, guru itu memiliki kedudukan yang sangat penting. Nah, terus guru juga fungsinya bukan hanya untuk menyampaikan ilmu tapi juga menjadi teladan yang baik untuk muridnya. Terus, seorang guru itu harus memiliki sifat ikhlas, sabar, jujur, penyayang, dan mengamalkan ilmu yang diberikan atau diajarkan pada muridnya. Terus dasar yang digunakan itu adalah Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yang menjelaskan bahwa Rasulullah merupakan teladan terbaik bagi umat manusia. Artinya guru juga harus jadi contoh yang baik, bukan cuma memberikan ilmu saja, kayak gitu teh. Kalau murid yang baik seperti apa? Kalau misalkan murid itu kan harus memiliki adab yang baik terhadap guru teh, misalnya kayak menghormati guru, terus mendengarkan penjelasan guru, rajin belajar, rendah hati, dan mengamalkan apa ilmu yang diperoleh atau yang didapatkan dari guru, kayak gitu. Karena menurut Al-Ghazali, keberhasilan belajar tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan, tetapi juga oleh adab siswa tersebut, kayak gitu teh. Lalu bagaimana untuk metode pembelajaran menurut beliau Teh? Oke, kalau misalkan menurut Al-Ghazali ada beberapa metode yang dianjurkan. Yang pertama itu adalah keteladanan. Jadi guru memberikan contoh langsung untuk siswanya. Yang kedua ada nasihat, dilakukan dengan cara yang lembut, jangan menggunakan fisik. Nah terus ketiga ada pembiasaan, yaitu membiasakan peserta didik melakukan perbuatan baik, kayak misalkan contohnya sholat berjamaah, terus kayak tadarus Al-Quran kayak gitu.
Terus yang keempat adalah diskusi dan tanya jawab. Jadi misalkan di kelas bukan hanya kita yang menyampaikan materi, tetapi membiarkan murid untuk melakukan interaksi aktif melalui tanya jawab. Begitu teh. Oh begitu. Jadi banyak ya metode yang disarankan oleh Al-Ghazali ini. Kalau materi pembelajarannya sendiri bagaimana teh? Kalau menurut Al-Ghazali itu materi pendidikan itu harus seimbang, tidak hanya mempelajari ilmu agama seperti dalam Al-Quran, hadis, fikih dan akhlak, tetapi juga mempelajari ilmu umum yang bermanfaat, kayak misalkan kedokteran, matematika, bahasa, atau ilmu sosial. Karena selama ilmu tersebut membawa manfaat bagi kehidupan kita, maka ilmu itu bisa diterapkan atau diberikan kepada siswa, kayak gitu. Sekarang kita lanjut ke Tesawa ya. Nah, jadi bagaimana nih pandangan Imam Al-Ghazali tentang sarana dan prasarana pendidikan? Nah, menurut Al-Ghazali, sarana dan prasarana itu sangat penting untuk menunjang proses belajar. Nah, pada sekarang kan contohnya banyak ya, kayak ruang kelas yang nyaman, perpustakaan, laboratorium, komputer, hingga ke internet. Nah, selama digunakan untuk hal yang baik, semua itu tuh bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Nah, hal ini tuh sesuai sama Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 yang menjelaskan bahwa Allah tuh mengajarkan manusia melalui pena sebagai simbol media ilmu pengetahuan. Bagaimana dengan pembiayaan pendidikannya? Nah, menurut Al-Ghazali, biaya pendidikan harus berasal dari sumber yang halal, misalnya dari pemerintah, wakaf, zakat, infak, sedekah, maupun dari masyarakat. Nah, dana tersebut itu harus dikelola secara amanah, sama digunakannya tuh emang untuk kepentingan pendidikan. Kalau evaluasi menurut beliau bagaimana teh? Menurut Al-Ghazali, evaluasinya tuh nggak hanya melihat nilai ujian aja, tapi juga melihat perkembangan akhlaknya, ibadahnya, sikapnya, sama perilaku peserta didik. Nah, hal ini tuh sesuai sama Quran Surah Al-Hasr ayat 18 yang mengajarkan manusia tuh untuk melakukan introspeksi terhadap amal perbuatannya. Kalau menurut Tesawa sendiri, apakah pemikiran Al-Ghazali itu masih relevan di era digital saat ini? Menurut saya, pemikiran Al-Ghazali itu masih sangat relevan untuk zaman ini. Di zaman sekarang kan banyak orang yang mudah mendapatkan ilmu dari aplikasi, dari internet, tetapi tanpa hal yang baik, ilmu tersebut itu bisa aja disalahgunakan. Karena itu pemikiran Al-Ghazali itu yang menekankan keseimbangan antara ilmu sama anak itu masih sangat dibutuhkan di zaman sekarang. Jadi dari diskusi hari ini kita dapat simpulkan ya bahwa Imam Al-Ghazali ini memandang pendidikan sebagai proses membentuk manusia yang berilmu sekaligus juga berakhlak mulia. Beliau menekankan pentingnya tujuan pendidikan yang berorientasi kepada Allah, guru yang menjadi teladan, murid yang beradab, metode pembelajaran yang bijaksana, penggunaan sarana yang bermanfaat, pembiayaan yang harus halal juga, serta evaluasi yang tidak hanya menilai dari aspek akademis saja, tetapi juga dari aspek akhlaknya. Semoga pemikiran beliau dapat menjadi inspirasi bagi dunia pendidikan Islam saat ini. Terima kasih kepada teman-teman ya yang telah menyimak diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah berapa menit itu? 2 menit aja. Geus bae lah. Udah 10 menit. Yang video eta we Iya, video sesuai perkenalan. Kan itu mah tadi yang 9 menit 58 kurang 2 detik itu. Kamu apa ini apa namanya? Foto nih. Akhirnya ada behind the scene-nya kan? Ini nih. Iya, itu buat foto. Terus diharap